Oke, kami dari kelompok 8 akan memaparkan sejen kami tentang sejarah kekristenan di Filipina. Kita langsung masuk kepada pembahasan tentang Filipina. Letak geografis Filipina. Letak negara Filipina ini merupakan negara yang terletak di Asia Tenggara. Tentu untuk lebih perjelasnya kita dapat melihat batas-batas Filipina dalam paper. Kedua, sistem pemerintahan tradisional. Pada abad ke-16, penduduk Filipina tinggal berpencar di daerah pedesaan dengan diikat oleh pertalian keluarga. Pada saat itu, agama Islam sudah masuk ke pulau-pulau pada abad ke-15, sehingga telah berdiri beberapa kesultanan Islam. Pada abad ke-16, agama Islam sudah sampai di Manila, namun pengaruhnya di daerah utara belum kuat. Sistem pemerintahan Filipina ini adalah barangay kampungan atau dipimpin oleh kepala suku. Kita masuk kepada sistem kepercayaan tradisional. Bangsa Filipina ini memiliki kepercayaan berporak dengan politeisme dengan berciri-ciri menyembah unsur-unsur alam, matahari, bulan, gunung, dan pepohonan. Dan bangsa Filipina ini menganut ateisme, sehingga belum ada agama yang mendarah daging dalam bentuk kebudayaan yang kuat menentang kekristenan. Dan faktor-faktor tersebut mengakibatkan misi gereja Katolik berhasil dipimpin ketimbang di tempat-tempat di Asia. Kita masuk kepada mata pencarian. Sebagian besar penduduk Filipina itu hidupnya adalah sebagai bertani. Adapun yang mereka tanam sebagai mata pencarian mereka adalah penanam tebu, tembakau, dan ramai hasil-hasil pertanian yang juga penting. Kedua, kita masuk kepada bahasa penduduk pribumi. Bahasa Filipina dalam rumpunan bahasa astronomia, namun kebanyakan mereka berbicara dalam bahasa Inggris. Kedua, namun bahasa yang resmi digunakan oleh masyarakat Filipina adalah Tagalog. Kita masuk kepada faktor kedatangan Injil di Filipina. Faktor dari penjajah Filipina. Kedua, seorang Katolik saleh yang bersemangat memperjuangkan kekuasaan GKR. Kedatangan Injil diawali oleh ekspedisi sekaligus pengusaha wilayah oleh Spanyol. Pada waktu itu dipimpin oleh Miguel López de Legazpi, sehingga setelah 7 tahun daerah ditaklukkan. Melihat misi pengabaran Injil di Filipina, tempat utama sehingga pengabaran Injil mendapatkan tempat utama sehingga dikirim 450 misionaris. Selanjutnya, untuk mendukung hal ini, seluruh pembiayaan dibebankan kepada kerajaan. Yang ke-2.3, kita masuk kepada peranan penduduk Filipina dalam penginjilan. Kedatangan misionaris terkhusus dari daerah Spanyol di Filipina berjalan baik. Melihat penerimaan penduduk pribumi atas pengabaran Injil dilakukan oleh misionaris serta kebutuhan pengabaran Injil semakin meningkat. Misionaris pun mulai belajar bahasa Filipina dan begitupun orang Filipina mulai belajar Spanyol dari misionaris. 2.4 Tokoh-tokoh penginjilan di Filipina. Yang pertama, Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan ini merupakan tokoh yang pertama membawa kekristenan Filipina yang tiba pada tahun 1521. Setelah diadakannya misa pertama di Pulau Limasawa, banyak pengikut-pengikut daripada Magellan karena mereka percaya bahwa guntur dan kilat dari meriam-meriamnya Magellan itu merupakan sebuah keperkasaan daripada dewa-dewa mereka. Karena proses inilah terdapat 3 faktor yang mempermudah perkembangan kekristenan pada masanya si Ferdinand ini, yaitu yang pertama rasa takut, yang kedua materialisme, dan yang ketiga yaitu adalah seks. Yang kedua yaitu Pedro Chirino. Pedro Chirino ini merupakan seorang Yesuit yang tiba di Filipina pada tahun 1590. Ia tiba di sana langsung belajar bahasa
Tagalog, dan ia membuka sebuah sekolah di Taytay. Kelas katekisasi diadakan setiap pagi setelah misa. Yang pertama ia mengajar anak-anak dan kemudian orang dewasa. Yang ketiga yaitu Paulino Zamaro. Paulino Zamaro ini sangat berpengaruh dalam perkembangan Kristen Protestan di Filipina. Ia ini adalah seorang keponakan daripada Pastor Jacinto Zamora, dan pada saat itu ia menerima sebuah Alkitab dari seorang kapten kapal, yang dimana pada saat itu jemaat Katolik tidak dapat menerima yang namanya Alkitab. Tetapi pada akhirnya ia tertangkap karena terlibat dalam gerakan kemerdekaan, dan setelah ia dibebaskan akhirnya ia kembali ke Manila dan ketiga orang anaknya. Zamora menghadiri sebuah kebaktian Presbyterian yang pertama dipimpin oleh James Rogers di Manila pada tahun 1899. Yang keempat, James Toburn. James Toburn ini merupakan uskup Metodis. Ia berkunjung ke Manila pada tahun 1890. Tetapi akhirnya penginjilannya ini dilanjutkan oleh Arthur Putsch, dan pada tahun berikutnya ia kembali ke Manila dan menahbiskan Nicholas Zamora sebagai pendeta Protestan pertama berkebangsaan Filipina. Yang kelima yaitu Eric Lan. Eric Lan merupakan seorang penginjil baptis yang berkebangsaan Swiss. Ia tiba di Filipina pada tahun 1900. Dan ini juga bekerja sama dengan seorang berkebangsaan Manila yaitu yang bernama Manika dan London. Manika ini bekerja sama menerjemahkan Alkitab Perjanjian Baru ke dalam bahasa Ilogo. Penginjilan mereka ini sangat diterima baik oleh masyarakat pedesaan, tetapi kurang berhasil karena kurangnya tenaga penginjilan, sehingga mereka lebih berfokus kepada pelayanan pendidikan, dan pada akhirnya mendirikan sebuah sekolah industri di kota Jaro pada tahun 1906 yang berkembang menjadi sebuah universitas Filipina Tengah. 2.5 Perkembangan kekristenan di Roma di Filipina. Pada abad ke-16 merupakan puncak kejayaan bangsa Spanyol sebagai bangsa yang sangat berpengaruh di Eropa, sehingga mereka lebih melebarkan sayapnya, dan mereka lebih percaya bahwa mereka memiliki mandat bahwa mereka harus mengalahkan seluruh kepercayaan kafir baik di Amerika Serikat maupun di Asia. Dan pada akhirnya mereka memilih Filipina sebagai salah satu tempat bermisi mereka, tetapi bukan hanya sebagai tempat bermisi, tetapi juga untuk mengembangkan keuntungan perekonomian bangsa Spanyol. Pada abad ke-19 terjadi pertikaian antara rahib, birawan, dan pastoral sekuler yang bukan orang anggota. Bahwa di sini rahib yang dikirim untuk bermisi ke sebuah daerah itu harus kembali ke daerahnya dan dilanjutkan oleh para pastor, yaitu yang untuk melanjutkan pelayanan penginjilan ke tempat lain. Tetapi para rahib ini malah tetap bertempat tinggal di tempat pelayanan mereka semula dan menjadi kaya. Dan salah satu yang menjadi kekecewaan bangsa Filipina pada saat itu bahwasanya mereka dalam pelayanan sakramen itu harus dibayar dengan bayaran tinggi. 2.6 Pengkabaran Injil Protestan di Filipina. Sebagai sejarah Protestan di Filipina ini dimulai sejak Perang Dunia II, mengalami dua macam perkembangan yang saling bertentangan di satu pihak dengan pihak yang lain, sehingga Gereja Mandiri Filipina, Iglesia Filipina Independen atau IFI, memiliki banyak anggota tetapi miskin. Anggotanya adalah orang Filipina dari daratan rendah. Oleh karena itu, Gereja Episkopal Filipina atau Anglikan kecil tetapi kaya, dan pada tahun 1961 Gereja Episkopal dan IFI ini terikat dalam persekutuan yang lebih erat, termasuk saling mengakui sakramen pelayanan. Pada tahun 1963 didirikan Dewan Gereja-Gereja Nasional, yaitu DGN, yang beranggotakan Gereja Mandiri Filipina, Gereja Kristus Bersatu, dan semua dominasi Protestan utama. Namun dalam sejarah kekristenan di Filipina, perpecahan lebih menonjol ketimbang persatuan. Lembaga-lembaga Kristen berkembang baik di Filipina. Pada tahun 1964 terdapat kurang lebih 350 organisasi keagamaan di luar GKR, dan pada tahun 1986 sudah terdaftar lebih dari 550 organisasi keagamaan, termasuk lembaga-lembaga Katolik asli Filipina, sekta-sekta marginal,
dan 140 dominasi Protestan. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian 2.7 yang dimana kita akan membahas tentang perkembangan Kristen di Filipina. Setelah Perang Dunia Kedua, para pekabar Injil dari berbagai badan misi berbondong-bondong masuk ke Filipina. Sebagian dari mereka adalah pengungsi dari Cina. Utusan baptis konservatif masuk ke Filipina pada tahun 1948 dan tahun 1954 ke Luzon. Sidang Jemaat Allah masuk ke Filipina pada tahun 1926. Namun baru pada tahun 1953 mengalami perkembangan dan dilaporkan pada tahun 1968 mencapai jumlah 60 orang. Gereja-gereja Protestan berkembang secara dramatis sejak tahun 1970-an. Salah satu faktor pendukung adalah perkabaran Injil secara agresif dalam konteks zaman yang diwarnai perubahan terus-menerus serta ketidaktentuan. Semangat pekabaran Injil di tingkat daerah, nasional dan internasional. Pada tahun 1970, Kongres Pekabaran Injil melalui Gerakan Yesus Jalan Satu-Satunya, atau yang disebut dengan COW, Christ the Only Way, yang menggerakkan ribuan orang Kristen dari berbagai gereja agar mengadakan kelompok PA dengan tujuan perkabaran Injil. Pembentukan sebuah lembaga DAWN, atau yang disebut dengan Discipling a World Nation, dengan tujuan adalah mendirikan sebuah gereja Protestan di setiap barangway atau kampung, yang menambah jumlah jemaat Protestan dari 10.000 menjadi 50.000 pada tahun 2000. Program DAWN tersebut menekankan mobilisasi seluruh gereja sebagai tubuh Kristus. Walaupun orang asing itu melayani di bawah kepemimpinan orang Filipina, banyak orang Filipina tidak sabar untuk proses kemandirian dan Filipinisasi karena prosesnya terlalu lambat. Mereka memisahkan diri dan mendirikan gereja-gereja sendiri, baik kaum klerus maupun awam. Gereja-gereja Protestan menekankan kemandirian. Sekolah-sekolah tinggi teologi dikembangkan dan ditingkatkan. Ahli-ahli teologi Filipina mengembangkan metode berteologi dalam konteks sejarah Filipina dengan refleksi tema sosiopolitik seperti modernisasi dan sekularisme. Pada tahun 1960-an, sejumlah besar gereja Protestan di Filipina dipimpin oleh orang Filipi. Namun, masih banyak bergantung pada gereja-gereja di Amerika Serikat dalam kebutuhan keuangan. Gereja-gereja atau badan misi yang baru masuk Filipina mempunyai lebih banyak pekabaran Injil asing ketimbang tenaga pekerja setempat. Kita masuk ke 2.8 mengenai faktor pendukung kekristenan di Filipina. Bisa kita lihat di paper kita, sudah kami lampirkan untuk mempersingkat waktu, dan juga kita masuk langsung ke 2.9. Di sini kami juga membuat faktor penghambat kekristenan di Filipina, juga bisa kita lihat di paper kita. Sekarang kita masuk pada kesimpulan. Pada kesimpulan kami penyaji menyimpulkan yang pertama itu, pada awal bangsa Filipina menganut animisme, sehingga belum ada agama yang mendarah daging dalam bentuk kebudayaan yang kuat menentang kekristenan. Sehingga misi gereja Katolik berhasil di Filipina ketimbang di tempat-tempat lain di Asia. Yang kedua, kedatangan Injil diawali oleh ekspedisi sekaligus pengusahaan wilayah oleh Spanyol pada waktu itu dipimpin oleh Miguel Lope de Legazpi hingga setelah 7 tahun daerah ditaklukkan. Yang ketiga, pengajaran yang dilakukan juga bukan hanya sebatas mengenai Injil. Namun, para misionaris juga mengajarkan hal pertanian, irigasi, pemeliharaan tanaman, dan berbagai pengajaran yang berkaitan dengan sosial dan kehidupan warga pribumi, sehingga penerimaan Injil dan peran penduduk sangat mendukung dalam hal tersebut.